Jadi untuk bisa kita hidup bahagia sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah menyempurnakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Ya, tapi yang sempurna itu nanti bakal jadi penghuni neraka kecuali orang-orang yang amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jeung palahum ajrun ghairu mamnun. Gitu Bu ya. Paham? Ibu akhirnya bahagia, Bapak bahagia. Namun itu bahagia berarti tengarti karena Al-Quran. Ngaji, ngalpoe, tapi itu bahagia berarti tengarti ngaji. Gitu Pak Teguh. Saya harus menyampaikan itu karena kudu gitu hirup mah. Tapi jangan ngukur bahagia dari domba duit. Jangan ngukur bahagia dari di mana sigrong. Jangan ngukur bahagia dari banyak. Jangan ngukur bahagia dari punya jabatan. Jangan ngukur bahagia dari punya pekerjaan. Ukurlah bahagia dari ma fi qalbi ghair. Lamun Allah geus aya dina hate urang, itulah yang namanya bahagia. Sok sanajan urang kewedahareun jeung urang kudu basa. Gitu ya. Jadi ukuran bahagia itu bukan di luar tapi ada di dalam hati. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Gitu Bu ya. Kalau ingin bahagia, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, beliau contoh teladanku, pasti bahagia. Tapi kan kenapa orang-orang Palestina padahal menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, tapi mati. Bapak Ibu yang namanya mereka mati itu bahagia. Bapak Ibu macan puguh mati nasi kumaha. Ya, tapi orang masuk karunyanya, karunya tapi mereka mah syahid, penghuni surga. Orang pikarunyaeun. Hanya ada anak-anak yang di wawancari oleh wartawan, bagaimana kamu, apakah mau pindah kemana ke Indonesia? Saya tidak mau pindah kemana-mana, saya tetap di sini. Gimana kalau mati? Saya tidak takut mati, yang saya takut mati tidak membawa iman. Ayah anak ibu ngomong gitu. Tangkuru anak mandiri naoge siet paeh tidak kan gitunya. Terus Bu, yuk kita bertobat kepada diri kita sendiri bahwa ternyata kita makarunyanya ke Palestina. Padahal mereka mah saya tidak perlu dikasihani. Justru yang perlu dikasihani itulah bangsa Indonesia yang ngakunya Islam tapi kelakuan terciga umat Islam. Parut kekuasaan, manipulasi, ngebohong namun perlu demi kejayaan duniawi. Kan gitu ya. Nah, makanya dicontohkan ini peristiwa sekarang di Gaza itu Allah memberikan contoh kepada kita betapa nyawa itu bukan murah tetapi harus dipertaruhkan untuk kejayaan Islam dalam kehidupan dalam dirinya dan juga kehidupan dalam nanti di akhirat Allah. Saya kemarin ada yang ngirim foto anak-anak bayi ya sampai yang balita dideretkan ininya jenazahnya. Masya Allah banyak sekali mereka Bu ya. Katanya kabarnya yang meninggal sekarang udah hampir 11.000, di antaranya sekitar 7.000 perempuan dan anak-anak ya. Itu ya. Ibu kapan mau meninggal? Nah, ibu mah yang meninggal nanti pada sare begitu ya Bu, diuapan, diriung-riung ya. Gitu. Ya. Padahal mati sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan mati itu Bu, tidak bisa diundur. Tempatnya kita mati juga sudah ditentukan. Itu bisa nawar Teh Rina, itu bisa abdi mah hayang mau teh sareng mitoha, mau bisa. Ya. Kemudian apa? Caranya mati kita juga sudah ditentukan, gak bakal bisa ditawar. Bisa jadi matinya disirin engang, artinya mati disirin odeng. Ada nggak Bu? Nah, ayah mati akhirnya kerusum disirin suami galak dicekek bunya. Nah, ya. Ada juga mati yang disirin mertua. Nah, ingin mau disetubuhi, mau dijinahi oleh mertua, dia sedang hamil, suaminya lagi pergi, dia tidak mau, dicekek ke mertuanya.
Ayah, ayah, zaman ayah nama bu ayah, ya mati dicekek mertua karena mertuanya mau melampiaskan nafsunya, sementara dia tidak mau. Di Madura terjadi. Masih muda lagi anaknya itu, baru hamil pertama, suaminya lagi pergi mau cari nafkah, padahal perginya belum lama, ya belum lama. Dan begitu pulang, istrinya sudah meninggal. Ya, Masya Allah. Ya, itulah dunia. Nah, baik Bu, kita baca terjemah dan tafsir dari surat An-Nasyr yang ditulis dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari tafsir Ibnu Katsir. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi yang dimaksud kemenangan di sini adalah Rasulullah itu menginginkan semua manusia itu masuk Islam, semua manusia itu selamat. Ya. Tetapi Allah memberikan teguran kepada beliau, Muhammad, tugasmu bukan mengislamkan, tapi memberikan informasi dan mencontohkan tentang Islam. Beliau menginginkan sahabatnya, saudaranya yang ada di Mekah untuk masuk Islam. Tetapi apa yang terjadi? Malah diusir, bahkan mau dibunuh. 10 tahun kemudian beliau pulang ke Mekah dan pada saat itu semuanya masuk Islam. Bergembira nggak Bu? Nah, pada saat bergembira apa yang harus dilakukan? Oh, Ibu mah kakara bieu di bejaanmu. Pada saat bergembira, berbahagia apa yang harus dilakukan? Tasbih, tahmid, istighfar. Itu yang disebut di dalam surat ini. Tapi kalau ibu mau bergembira tuh disempurnakan lagi seperti yang berada di Baitul Ma'mur, seperti orang tawaf, silahkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullahaladzim. Ai kuring, nah, syukuran wae. Itu istighfaratnya gitu, Pak. Ya. Jadi kalau ibu ada yang ngirim makanan, pertama kali apa yang diomongkan sama ibu? Jazakallah-nya padahal kudu nama subhanallah, iya budak teh kasep ngirim makanannya. Salesti abdi Bu, abdi mah Gojek. Salesti abdi Bu, abdi mah Gosen. Salesti abdi Bu, abdi mah GoFood. Tina naon subhanallah. Karena itu kersaning Allah. Dia bisa bawa motor, dia bisa bawa makanan, di sana ada yang masak, kita bisa online pakai pesanan, kita bisa kirim. Itu Allah semuanya yang atur. Ya. Sudah pernah berpikir begitu, Bu? Ya, pernah berpikir begitu? Tiba-tiba ada yang ngirim, kita pesen makanan lama, tadi jangan duit, log deui teu datang-datangnya. Pas datang, si mamang lila-lila teuing itu kita tadi. Masya Allah, itu kelakuan ngaku nama muslimah. Ya, tapi begitu datang, lainnya subhan. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah yang si tukang Gojeknya teh di tukang itu akan Masya Allah, saya senang kalau lihat kalau ngirim barang ke Bu Adang, saya ingin ngirim lagi ya Allah. Mudah-mudahan Bu Adang rezekinya lancar, bisa pesen Gojek lagi, bisa pesen GoFood lagi. Gitu. Terus nanti kumaha nanti dibejakeun kanu masak nanti ditu teh kanu boga rumah makan. Bu, ada pesanan dari Bu Adang kan? Masya Allah Bu, unggal kaditu eta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu, kenapa bisa menggembirakan orang lain berkata begitu? Kenapa? Tebak-tebakan aja Bu. Ulah nyebut tuh terang atau ulah. Ini mah lain. Kenapa kalau ada orang nyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mendengarnya kalau ada iman itu pasti senang. Kenapa kira-kira? Tenang, benar. Buktinya pas saya di hadapan Ka'bah. Di hadapan Ka'bah itu kan ngadon pas saya Bu, padahal di situ bergema. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Gara-gara salah kina airnya kalau dibelah itu. Itu Bu ya. Oke, Bu Adang, teman di Mekah badannya, amin. Cekal Bapak teh Bu. Ya. Kenapa? Bakal loba nu muntang apa Adang. Ya. Pengulaman katingali. Da tuh di dieu hideung teh mah Bu, datang ka ditu mah cicikaan Bu, bakat ku panas. Ya. Ya Bu ya. Hideung teh Bu atau bodas teh Bapak?
Nah, nyebut bodas abdi bisi pajarkeun bohong ya. Nah, jadi cerminan kebahagiaan diucapkan dengan lisan dari hati yang terdalam, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sebutannya nama Allah semua. Orang yang menyebut nama Allah pasti akan bisa membahagiakan kepada orang lain. Ya. Kenapa? La ilaha illallah, itu kalimat bahagia. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya mana kalimat bahagia yang paling penting bagi kita, yaitu la ilaha illallah. Sampai kalau ada orang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, pasti bahagia. Bahasa hadisnya daholal jannah. Gitu. Tapi lamun ayeuna aya jelema pasea jeung jelema sejen nepi ka mutus silaturahim aing mah teu hayang papangide jeung sia kan gitu nya. Kira-kira bahagia enggak gitu? Itu qati'ur rahim. Ya, la yadkhulul jannah. Teu meunang asup surga, moal bahagia saumur umur manusia sok pasea jeung dulurna atawa jeung tatanggana. Aya di dieu sok pasea jeung tatangga. Aya nu sok silih omongkeun jeung tatangga. Aya nu sok silih delekan jeung tatangga. Gitu. Hari hayang bahagia, hari sumber bahagia dilengitkeun. Apa sumber bahagia itu? Silaturahim, itu sumber bahagia. Karena silaturahim itu ada dua, kepada Allah namanya hablum minallah, kepada manusia namanya hablum minallah. Kepada Allah, lamun sesama orang yang sama-sama menyebut kalimat Allah, maka akan senang. Kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu adalah kalimat menyenangkan karena menyebut nama Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, kemudian bertakbir kepada Allah, kemudian dia bertekad bahwa hanya Allah satu-satunya. Maka tidak membahagiakan, gitu ya. Makanya Bapak Ibu lah berkumpul dengan orang-orang sama-sama ya, mau arisan kayak namanya, mau apa rujakan, mau botraman, maka usahakan kalau lagi jempling ada barang rengong semua, ucapkan Ibu pelan-pelan subhanallah Allahu akbar. Insya Allah Bu, yang lain pasti ngikuti kalau ada iman. Jadi ada lagi sendirian aja gitu ya, tiba-tiba ada yang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, tiup jadinya ngomong di mana mimitina, ya kan suka saya Bu, gitu ya, was ya, harusnya begitu datang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, beri beberes tempat tiup. Oke, insya Allah yang sebelah akan ikut. Dan saya udah buktikan berkali-kali, ketika kita capek ya, selesai melaksanakan lempar jumroh akobah, semua dalam keadaan panas. Waktu itu kira-kira jam 9 siang ya, menjelang jam 10. Kan itu di sana paling panas-panasnya itu jam 9, 10 sampai jam 11-an ya. Kemudian semuanya merasa capek, minum udah hampir habis yang dipegang karena jauh perjalanannya dari tempat tenda tadi ya ke tempat lempar. Tiba-tiba saya kepikir, dinasihatin, kalau lagi dalam keadaan lelah, maka sebutlah nama Allah. Lillah, maka lelah akan menjadi lillah, akan menjadi ibadah dengan menyebut nama Allah. Maka kita coba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau versi Ustaz Almarhum tapi saya tidak pakai itu. Saya pakainya versi yang di Saudi Arabia. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Langsung Bu darapakan bujur. Kenapa darapakan bujur? Narangtung maksudnya mah Bu, kan aya di tanah suci mah kan loba debu. Ya, diuk oge diuk dina pasir. Jadi mencapai itu dari yuk itu. Siga itu balik jauh, ke Mekah oge jauh, mana itu panas, begila kan begi panas, lamun ngajar tau gue dirinya geheng ibunya, dan tenda oge jauh, lalu kurang mah, lu deket mah tenda batu. Akhirnya begitu kan, Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo udah ngidit bareng jeung pauh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini Bu 6 km, gak nyampe 1 jam, nyampe.
Selesai itu terus keliling, tawaf, ya. Selesai tawaf, kemudian sa'i, kemudian selesai tahallul, semuanya bilang alhamdulillah. Ternyata tidak berat dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu oke gitu, Bu. Namun manggih kasusah karena rapat. Nah, gitu. Namun anak di bejaan, anak diajak baik, anak dikasih tahu untuk dinasehati, masih susah juga, katakanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Caroge ibu, salaki ibu, pemajikan bapak, bandel, baong, pada ini kerusum, salaki baong, pemajikan baong, kita sholat hese diajak berjamaah penyebutnya itu. Kau ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lamun ayah iman meskipun hanya sedikit, dia pasti akan terenyuh imannya. Itu Bapak Ibu ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tadi sudah disebutkan bahwa Umar pernah memasukkan diriku ke dalam deretan para pemuka perang Badar. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, Sayyidina Umar itu pernah memasukkan diriku. Maksudnya Ibnu Abbas dimasukkan ke dalam deretan para pemuka di perang Badar, komandan kalau sekarang ya. Ada beberapa orang di antara mereka yang merasa keberatan dan mengatakan, mengapa orang ini dimasukkan ke dalam deretan kami, padahal kami memiliki anak-anak yang seusia dengannya. Maka Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sudah kalian kenal. Pada suatu hari dia memanggil mereka, lalu dia memasukkannya ke dalam deretan mereka. Pada hari itu aku tidak mengira kalau dia memanggilku ke tengah-tengah mereka, melainkan untuk memberikan pendapat kepada mereka. Sayyidina Umar berkata, bagaimana pendapat kalian mengenai firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Sebagian mereka mengatakan, kita diperintahkan untuk memanjatkan puji kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya karena dia telah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Ada sebagian lainnya yang terdiam, tidak melontarkan sepatah kata pun. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepadaku, apakah pendapatmu juga demikian, wahai Ibnu Abbas? Lalu kukatakan, tidak. Lalu bagaimana pendapatmu? Tanya Sayyidina Umar. Maka aku pun, kata Sayyidina Abbas, ya, Ibnu Abbas, aku pun menjawab, itulah ajal Rasulullah SAW yang dia beritahukan kepada beliau. Dia Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan demikianlah tandanya ajal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadaku, sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata, aku tidak mengetahuinya kecuali apa yang engkau katakan itu. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi Bapak Ibu, turunnya surat An-Nashr ini ketika ditanyakan kepada orang lain apa artinya, idza jaa nasrullahi wal fath, kepada semua orang yang hadir oleh Sayyidina Umar ditanya apa artinya. Maka mereka menjawab, artinya adalah ketika mendapatkan kemenangan maka harus mengucapkan hamdalah, kan gitu ya. Nah, ada yang berbeda, satu orang namanya Ibnu Abbas. Ini terkenal cerdas Ibnu Abbas itu ya. Ketika ditanya, "Hei, Ibnu Abbas." Nah, Ibnu Abbas ini satu-satunya anak muda yang disuruh jadi pemimpin perang ketika perang Badar oleh Sayyidina Umar. Maka Ibnu Abbas berpendapatnya luar biasa. Apa kata Ibnu Abbas? Itu adalah tanda-tanda kematian Rasulullah. Nah, beda nggak Bu? Kalau yang tadi mah lamun maneh menang kemenangan, menang pitulung, maka kudu mengucapkan alhamdulillah. Tapi kata Ibu Abbas bukan gitu. Bahwa idza jaa nasrullahi wal fath, bahwa itu tanda-tanda bahwa kemenangan sudah didapat, dan kalau kemenangan sudah didapat berarti Rasulullah akan meninggal dunia. Karena apa? Kalaupun tetap di dunia kan kemenangannya sudah, perjuangan beliau sudah selesai. Ingat ayatnya Bu,
Apa ayatnya, Bu? Al-yauma lain eta Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat itu turun setelahnya setelahnya idaja. Nah, ya. Dan penafsiran yang diberikan oleh beberapa orang sahabat dari teman-teman Sayyidina Umar radhiyallahu an secara keseluruhan adalah bahwa kita telah diperintahkan untuk menunjukkan pujian kepada Allah, bersyukur kepadanya serta bertasbih dan memohon ampunan kepadanya apabila telah menentukan untuk kita beberapa kota dan benteng. Jadi setiap perang menang maka yang diucapkan subhanallah walhamdulillah astagfirullah gitu ya. Dan itu merupakan penafsiran yang benar yang telah ditetapkan satu syahid atau pendukung baginya dari sholat Nabi Muhammad SAW pada saat berlangsungnya pembebasan kota Mekah pada pagi hari sebanyak 8 rakaat. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa yang demikian itu merupakan sholat duha. Pernyataan itu dijawab bahwa beliau tidak mengerjakan sholat tersebut secara terus-menerus setiap hari. Lalu bagaimana mungkin beliau mengerjakan sholat tersebut pada hari itu? Padahal pada saat itu beliau dengan keadaan sebagai seorang musafir dan tidak berniat untuk bermukim di Mekah. Bapak Ibu, ya ini juga ada informasi nih. Ketika Rasulullah SAW kemudian mendapatkan surat An-Nasr ini, kemudian beliau di Mekah sholat 8 rakaat. Sholat apakah itu? Dan gitu ya. Sholat apakah itu? Sholat duha kata sahabat. Bukan, duha itu sunnahnya di rumah. Ya, di rumah Bu. Sholat duha itu sunnahnya. Jadi ini sholat yang luar biasa. Sholat yang dilaksanakan di waktu duha, tapi itu mencerminkan sholat kemenangan. Jadi kalau sholat Bapak Ibu menang atau bergembira atau bahagia, maka wujudkan dengan sholat. Oleh karena itu beliau bermukim di sana sampai akhir bulan Ramadan. Hampir mendekati 19 hari beliau mengqashar sholat dan tidak berpuasa yang juga diikuti oleh seluruh bala tentara yang jumlahnya sekitar 10.000 orang. Orang-orang itu mengatakan bahwa sholat tersebut adalah sholat al-far atau sholat kemenangan. Mereka mengatakan dengan demikian disunahkan bagi panglima perang jika mendapatkan kemenangan atas suatu negeri untuk mengerjakan sholat di sana ketika pertama kali memasuki negeri tersebut sebanyak 8 rakaat. Jadi ini kalau kita menang atas peperangan maka sholat 8 rakaat di tempat kita menangkan peperangan. Ibu kayak sarua Bu, namun ibu beli tanah, ibu beli imah, kan itu perang Bu, perang jeung naon? Ya perang jeung kahayang jeung kabutuh sejen, kemudian urang teh beli imah atau ngontrak imah. Ya, maka begitu datang ke situ sholat 8 rakaat. Cirinya tanda syukur bahwa itu akan dijadikan tempat sujud. Sok aya nu kitu tara. Oh, punya ngomel when aya mah, ieu kirang dicet, ieu bocor. Nah, atuh jeung kontraknya. Sok aya gitu, Bu. Sok aya jelema nu ngontrak tapi ngomel. Sangat. Ngontrak mahal, neangan sejen. Saya kalau seandainya ada yang ngomel-ngomel gitu, Bu, berarti nggak cocok, jangan di sini, sana pergi. Saya tidak butuh orang yang tukang ngomel-ngomel. Itu punya. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan abdi betah langsung sholat 8 rakaat. Nah, hormat bagi yang begitu, Bu. Ya, masalah gitu, Bu. Ibu ketara, perlu ya, perlu ningali. Dan yang benar adalah dia mengucapkan salam setiap 2 rakaat sekali, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud bahwa Rasulullah SAW pada saat pembebasan kota Mekah. Jadi kota Mekah itu dibebaskan pada tahun ke-9 Hijriah. Artinya setelah 9 tahun Rasulullah di Madinah, yang dibebaskan dan tahun ke-10-nya Rasulullah meninggal dunia. Sedangkan penafsiran yang diberikan oleh Ibnu Abbas dan Sayyidina Umar bahwa di dalam surat itu Allah memberitahukan Rasulullah tentang ruh beliau yang mulia dan dia memberitahu jika Nabi Muhammad SAW telah berhasil membebaskan kota Mekah, yaitu kampungmu sendiri yang dirimu juga telah
diusir dulunya dari sana, sedang orang-orang berduyun-duyun memeluk agama Allah. Dan kita ini perhatian kami kepadamu di dunia telah berakhir. Karenanya bersiap-siaplah untuk menghadap kami ke alam akhirat atau ke alam barzah. Sebab akhirat lebih baik bagimu daripada dunia, dan kelak Tuhanmu akan memberimu anugerah sehingga kamu menjadi puas. Oleh karena itu dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia Allah adalah Maha penerima tobat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, dia berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memperbanyak bacaan dalam ruku dan sujudnya, subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi Rasulullah kalau dalam sujud ya, di samping membaca subhanallah, 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 dia juga membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kita juga suka baca itu, Bu. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itulah menira, Bu. Akhir majelis bisi we kalau arti dia teh ibu maot kan geus maca subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu teh lamun geussan. Ya. Kayak lamun ibu rek paeh kan geussan hirup baca eta. Ya. Dan diriwayatkan oleh jamaah al-jamaah kecuali At-Tirmidzi, dan dia mengatakan Ibnu Jarir memberitahu kami dan kami telah menulis hadis kafaratul majlis. Nah, itu namanya hadisnya namanya kafaratul majlis, doa kafaratul majlis, doa akhir majlis. Apa Bu doanya tadi? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa artinya? Jadi riwayatnya itu begitu. Ya, kalau mengakhiri segala sesuatu yang membahagiakan, maka akhiri dengan bacaan subhan. Aduh hese bawum geus subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu astagfirullahaladzim, bisi loba dosa. Makanya di akhir saya ngomong yang benar dari ajaran agama Allah, yang salah dari kesalahan sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan. Itulah bentuk dari pengejawantahan dari astagfirullah. Karena apa? Memohon ampun kepada Allah itu gampang, Bu, karena Allah Maha Pengampun. Tapi dosa ke sesama manusia, sebelum manusia itu mengikhlaskan, namanya islah, maka Allah tidak akan menyelesaikannya. Disuruh diselesaikan dulu. Tidak hanya di dunia, nanti di akhirat. Begitu kita masih ada dosa dengan sesama, maka di akhirat akan ditagih. Jadi lamun ayana ainu sok goreng kasa sama, kita udah minta maaf, kita udah ngasih tahu bahwa mana yang boga utang, ente bayar wae sampai ketemu di akhirat. Gitu. Nanti akan diperhitungkan. Tapi selagi masih di dunia tetap harus nasihat, menasehati, gitu ya. Dan kami telah menguraikan tentang perang Al-Fat ini di dalam buku kami Asyirah. Dan bagi yang berminat silakan merujuk padanya. Asyirah itu, nah, kalau mau ceritanya bukunya ini dan bukunya yang ini. Maksudnya di kitab yang ini nyuruh maca no iya. Ya. Baru tahu Bu ya, kalau ketika baca tafsir nyuruh baca oke tentang riwayat. Alhamdulillah. Dan 8 hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa duduk di suatu majelis, kumpulan dari majelis ibu, majelis permusyawaratan rakyat, eta teh kumpulan di urang mah nya disebut majelis teh Bu. Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi, eta teh kumpulan jelema-jelema terhormat. Ya, anu akhirnya memecat si ketua konstitusi anu nyieun peraturan ponakan boleh boleh jadi capres. Jadi nanti aya capres nu songong belengong anu teu nyaho sopan santun nya anu melanggar etika aya nomor 2. Ya. Maka kemudian dia mengucapkan sebelum dia berdiri dari majelis. Jadi sebelum bubar diucapkan ini Bu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ibu baca ya di dia. Jadi urang teh lamun maca teh ulah norowe cowe kudu apa? Di mana asalnya eta kalimat gitu ya. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain yang berhak diibadahi selain Engkau. Semata aku memohon ampunan sekaligus bertobat kepadamu. Melainkan akan diberikan ampunan kepadanya di majelisnya itu, diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan dengan sanad yang sahih. Jadi Bapak Ibu, lamun hayang bebas dosa tina naon anu urang nyen dosa dina ngaji atau di majelis atau di kumpulan baca tadi. Jadi tetap pembersih seluruh dosa yang ada di dalam majelis, dosa ngomongin batu, dosa keheul kan ngawit ngajar, ya. Masa gitu punya sasok di dia nyarannya kan gitunya, itu dosa Bu, dihapus dengan ini. Makanya disebut kafaratul masjid, majlis, kafaratul majlis. Nah, yuk kita sama-sama syukuri. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu, dan dari ilmu kita amalkan, dari amal kemudian kita jadikan kenikmatan, kita jadikan diri kita mampu menyampaikannya kepada orang lain di sekitar kita. Insya yuk pilih yang bergabung juga ada Dewi bersama keluarga dari Bandung. Baik Bapak Ibu, yuk kita akhiri dengan ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir, bersolawat, kemudian berdoa, dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu bil-salihati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ina rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bijaratin min sijil
فجعلهم كعصف مأكول. صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل وسلم. صلى الله ربنا على محمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله صلي على النبي والمسلمين محمد وعلى آله تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا. اللهم إنا نسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا يا علم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, segala sesuatu yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang buruknya, yang tidak baiknya dari kesalahan saya sendiri mohon dimaafkan. Dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam sholat isyraq.